Halo Sobat Seller, aku Niansa dan di video kali ini aku akan membahas mengenai biaya admin atau biaya layanan di marketplace Tokopedia. So buat kamu seller baru yang baru bergabung di Tokopedia, aku harap kamu bisa nonton video ini dari awal sampai akhir. 你微微一笑，我便为你倾倒，礼貌几秒，不知道该干嘛。浮生因人风月，桃花映夜笑。 Halo, aku Niansa dan selamat datang di playground aku buat kamu yang baru bergabung di channel ini. Channel ini membahas mengenai keuangan bisnis online, keuangan bisnis digital, edukasi, self-development, atau bahkan mungkin marketplace. So, buat kamu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa follow di Instagram dan TikTok aku yaitu Niansa. Jujur aku tahu banget ketika aku bikin video ini yaitu di bulan September 2025 itu sudah cukup terlambat untuk membahas biaya admin di tahun 2025. Tapi nggak apa-apa banget karena banyak yang request barangkali penjelasanku ini dapat membantu seller-seller baru yang baru bergabung di Tokopedia. Nah, buat kamu yang sudah lama bergabung di channel ini, aku sering sekali membahas mengenai biaya layanan, admin, gratis ongkir, dan apapun itu di toko Orange, yaitu toko Shopee. Karena aku juga main di sana dengan label tokoku itu sudah Star Seller Plus. Tapi untuk Tokopedia ini aku baru pertama kali akan membahasnya karena memang di sana aku sempet main juga, tetapi memang tidak segacor di Shopee. Tapi nggak apa-apa, itu tidak mengurangi cara aku melihat atau mungkin mempelajari hal-hal yang ada di Tokopedia yang akan aku bagikan ke kamu hari ini. Di video aku kali ini, aku akan memberikan materi yang berkaitan dengan biaya layanan yang ditanggung oleh seller yang berjualan di Tokopedia. Di sana juga aku akan menjelaskan detail dari biaya layanan per kategori produk, serta aku juga akan memberikan simulasi perhitungan biaya administrasi di Tokopedia. So, untuk materi semuanya ini itu bersumber dari websitenya langsung yaitu di Tokopedia, linknya akan aku taruh di deskripsi box. So, kita langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama, yaitu update informasi tentang Tokopedia. Nah, kalau dulu di Tokopedia itu kan dibagi menjadi dua, ada seller reguler dan seller power merchant. Tetapi untuk sekarang itu untuk seller itu dibagi menjadi seller reguler semua. Jadi untuk peraturan yang pertama yaitu setiap seller atau penjual yang baru bergabung di Tokopedia, maka dia akan langsung masuk ke kategori seller reguler. Kemudian yang kedua, bahwasanya keanggotaan seller regular merchant dan keanggotaan power merchant sudah tidak berlaku lagi di tahun 2025 ini dan akan menjadi seller reguler, tidak ada nama dan badge keanggotaan. Namun operasional toko itu tetap berjalan. Nah, kalau misalnya di Tokopedia kan ada dua jenis. Nah, kalau misalnya di tahun ini tuh udah nggak ada semuanya. Jadi semua seller, berapapun penjualnya, itu masuknya di seller kategori seller reguler semuanya. Kemudian yang ketiga, baik seller yang dulu itu power shop maupun seller reguler itu memiliki biaya administrasi yang sama tergantung dengan kategori produk. Nah, buat seller baru yang sudah bergabung di Tokopedia dan sudah melakukan penjualan lebih dari 50 pesanan, maka dikenakan biaya layanan seperti biasa. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Jadi buat teman-teman yang mau menanyakan tentang materi pertama, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan untuk materi yang kedua itu tentang biaya layanan. Nah, untuk biaya layanan di Tokopedia ini yaitu dibagi menjadi yang pertama ada elektronik. Jadi kalau kamu menjual seperti kabel, charge gitu-gitu, dia masuk di elektronik. Biaya administrasinya itu mulai dari 1 sampai dengan 10%. Kemudian yang kedua ada fashion, yaitu mulai dari 4,25% sampai dengan 10%. Kemudian ada FMCG, itu ada 4,25% sampai dengan 10%. Dan kemudian untuk gaya hidup itu juga mulai dari 4,25% sampai dengan 10%, serta lainnya yang tidak termasuk di keempat hal di atas itu masuknya di 1 sampai dengan 10%. Kita langsung masuk aja ke detail dari biaya layanan di Tokopedia. Oke, ini adalah detail dari biaya administrasi Tokopedia, yaitu nah di sini tuh ada kategori, subkategori, subkategori dan juga untuk tarifnya. Oke, kita langsung masuk
ke detail dari kategori produk yang ada di Tokopedia. Jadi di Tokopedia ini biaya administrasinya itu sangat detail, per produknya itu berbeda-beda. Contohnya di sini ada kategori rumah tangga, contohnya adalah subkategorinya dekorasi, contohnya ada hiasan dinding, hiasan Natal, itu dikenakan 10%, dan cover kipas angin 5,75%. Nah, ini juga ada keset gitu-gitu ya, itu ada 10%. Nah, kemudian kita masuk ke furniture, di mana contohnya mungkin ada kasur dikenakan 10%, ada kursi dikenakan admin 7,5%. Nah, kita juga masuk ke kamar mandi, itu juga ada gayung 7,5%, handuk mandi 7,5%. Nah, di sini juga ada kamar tidur dulu, itu juga ada guling, bantal kepala, itu juga masing-masing untuk biaya administrasinya. Di sini juga ada kebersihan, ada sapu 7,5% dan sebagainya. Nah, jadi ada kebutuhan rumah, contohnya ada baterai jam payung dikenakan 7,5% untuk baterai jam dan 10% untuk payung. Nah, kemudian di sini juga ada alat laundry, contohnya mungkin ada meja setrika ada 10%, laundry bag dan sebagainya. Pokoknya di sini lengkap banget. Jadi subkategori itu tidak bisa mencerminkan total biaya administrasinya. Jadi per produk itu biaya administrasinya itu berbeda-beda. Bahkan misal sesama fashion gitu ya, itu ada yang dikenakan 7,5% atau bahkan ada yang 10%. Sama juga dengan ini, elektronik gitu ya. Kebanyakan 5,75%. Kemudian jadi juga ada yang 7,5%. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri. Sesuaikan aja dengan produk teman-teman untuk biaya administrasinya. Nah, ini contohnya ada buku-buku, bahkan mungkin buku pendidikan, bahasa asing dan sebagainya, biaya administrasinya itu berbeda. Nah, ini juga di alat-alat dapur, itu juga ada, kemudian juga ada elektronik lagi, fashion, baik fashion anak dan bayi, fashion wanita, fashion pria, di situ tuh ada semua. Nah, di sini nih, kamu bisa langsung geser aja. Aksesoris pria dan wanita, pertukangan, bahkan kecantikan. Kalau misalnya kalian itu mau untuk dapetin file ini akan aku langsung aja masuk di deskripsi box. Jadi, kamu bisa langsung akses untuk file PDF-nya. Nah, tambahan lagi, untuk biaya administrasi di Tokopedia ini, untuk kategori toko yang dikenakan biaya administrasi sampai dengan 10%, itu dikenakan diskon sampai dengan 20%. Jadi dikenakan adminnya tuh hanya 8%. Contohnya misalnya ini ya, aku kasih contoh. Misalnya kamu itu menjual sebuah fashion gitu ya, baju gitu kan. Nah, bajunya ini contohnya mungkin katakanlah baju sepatu gitu, baju renang bayi katakanlah seperti itu. Nah, baju renang bayi di sini kan dikenakan 10%, maka dari itu kamu cuma dikenakan sebenarnya 8% loh, karena mendapatkan diskon dari Shopee. Maaf, dari Tokopedia. Kemudian nih, misal contohnya di sini nih ada juga kamu itu jual katakanlah mungkin undangan ulang tahun gitu ya, undangan ulang tahun dikenakan 4,25%, ya udah berarti tetap dikenakan 4,25%. Maka dari itu untuk yang dikenakan biaya admin 10% di korting jadi 8%, dan sebaliknya ketika di bawah 10% tetap dikenakan segitu. Semoga kalian paham ya sampai sini ya. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu biaya layanan. Oke, biaya layanan yang dikenakan Tokopedia, cara perhitungannya adalah harga pokok per produk dikurangin diskon yang ditawar oleh penjual. Contohnya mungkin penjual tuh ngadain diskon, mungkin untuk produk tertentu diskonnya 5.000 seperti itu. Kemudian dikalikan yaitu biaya administrasi per produk, kategori produk. Misalnya contohnya di sini katakanlah kamu jualan blus muslim dengan harga Rp250.000 dengan diskonnya tuh Rp2.000. Maka dari itu perhitungannya adalah harga jual Rp250.000 dikurangin Rp2.000 sama dengan Rp248.000 dikalikan 8%. Maka dari itu biaya administrasi yang ditanggung yaitu ada Rp19.840 atau dana yang akan diterima oleh penjual sama dengan Rp228.160.000. Nah, contoh lain misalnya kamu itu jualan
tempat sabun dimana harganya itu Rp9.000. Dimana untuk penjual itu mengenakan diskon sebesar Rp1.000, maka untuk perhitungannya yaitu harga jual sabun Rp9.000 dikurangin diskonnya yaitu Rp1.000 sama dengan Rp8.000 dikalikan 7,5%, karena untuk tempat sabun dikenakan 7,5% sama dengan yaitu 600. Berarti untuk total dana yang diterima yaitu 8.000 dikurangi 600 sama dengan 7.400. Nah, itu dia simulasi perhitungan biaya layanan atau administrasi di Tokopedia. Di sini aku tidak bisa ngasih contoh satu-satu per kategori produk, jadi kamu bisa menyesuaikan saja dengan toko dan kategori produk kamu. Untuk jenis kategori produknya, kamu bisa langsung download aja PDF-nya yang sudah aku cantumin di Google Drive, yang linknya udah ada di deskripsi box. Kamu bisa langsung klik aja dan download aja, sesuaikan dengan produk yang kamu punya. Nah, mungkin gitu aja video aku hari ini. Apabila video ini kamu rasa bermanfaat, kamu bisa langsung like video ini dan share ke teman sobat seller lainnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok aku di Nensa. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung komen di kolom komentar karena aku suka ngobrol dengan kalian di situ. Thanks for watching and see you again. Bye bye.